Teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita sebelumnya. Sebelum itu siapkan kopi kalian dan kencangkan celana dalam siapkan hati dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nah tanpa basa-basi yuk let's go kita ke alur ceritanya. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari sudut jauh yang berteriak bahwa dia ada di sini. Pada saat itu Sun Er dan yang lainnya terkejut karena tidak bisa mendengar dengan jelas karena keributan itu. Tetapi kegembiraan yang sulit untuk disembunyikan dalam hatinya oleh Sun Er, dia berkata Xiaoyan Keke, apakah dia ada di sini? Suara yang lembut secara perlahan menjadi lebih jelas. Dan dari kejauhan sosok bayangan pemuda berjubah hitam yang membawa pedang hitam besar di punggungnya samar-samar mulai muncul dari kejauhan dan sesaat kemudian dia akhirnya sampai di bawah tatapan semua orang. Xiaoyan Keke, apakah ini kamu? Ucap Sun Er dalam hatinya. Tiba-tiba orang yang bernama Xiao Beng langsung menyerang Xiaoyan. Perlu diketahui bahwa Xiao Beng merupakan orang yang paling menonjol di akademi dan sangat mengagumi Sun Er. Melihat itu instruktur Rowling lalu berkata, haruskah dia membuat keributan besar setiap kali ada orang yang datang? Dia sangat suka sekali pamer, benar-benar tidak terduga bahwa dia berhasil bergegas pada saat-saat terakhir. Apakah dia bocah yang menyebabkan Sun Er khawatir sepanjang waktu? Kalian semua tertarik kan? Ucap Xiao Beng. Ayo kita harus melihat kekuatannya, apa gunanya hanya menjadi orang tampan saja, sekalipun dia biasa kembali ke akademi dan sampai tepat waktu tetap saja situasi tidak terlalu baik. Xiao Beng itu adalah Douzi bintang 9, dia merupakan salah satu orang yang tergila-gila dengan Sun Er. Wajar saja Xiao Beng langsung menyerangnya. Bocah itu seharusnya bisa menghadapinya, saya tidak percaya bahwa dia tidak akan mencapai apa-apa selama 2 tahun ini. Mengingat karakternya, sebaiknya kita semua tidak melamun karena orang ini akhirnya tiba. Mari kita menonton saja dan menunggu dia selesai, ucap instruktur Rowling. Kamu Xiaoyan, kamu sangat tidak layak untuk Sun Er, ucap Xiao Beng. Mungkin, ucap Xiaoyan, aku akan mengalahkanmu di depannya. Kamu hanyalah orang yang biasa, kamu sama sekali tidak memiliki karakter yang spesial untuk memiliki gadis yang sangat luar biasa seperti Sun Er, ucap Xiao Beng. Xiaoyan lalu berkata, kamu memang hanya seperti anak-anak yang sedang cemburu, saya juga sangat tidak suka menerima masalah yang tidak pernah berakhir, karena itu, saya akan mengakhirinya dengan cepat. Anda mungkin akan menderita, ucap Xiaoyan. Tiba Xiao Beng merasakan kekuatan yang mengerikan yang tiba-tiba muncul di matanya, kengerian itu langsung menyusul pada saat Xiaoyan yang berkata pada saat itu Xiaoyan langsung berada di depannya hanya dengan satu serangan ledakan Oktana, Xiao Beng langsung terpental dan tidak tahan menahan tekanan serangan Xiaoyan. Dia dengan liar memuntahkan seteguk darah segar setelah tubuhnya terlempar dan berguling keras ke tanah. Semua orang menyaksikan di mana orang yang dihormati dan paling menonjol bernama Xiao Beng mengalami kesulitan berjuang untuk bangun dan tombak panjangnya patah dari penampilan kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan. Murid baru itu, yang telah mengambil cuti 2 tahun yang lalu, memang bukan orang yang biasa. Apakah dia benar-benar Xiaoyan? Dia sangat-sangat kuat, ucap Xiao Yu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Xiao Beng yang kekuatannya sekitar bintang 9 Dao Ze dikalahkan olehnya hanya dengan satu pukulan saja, hanya dengan satu pukulan. Instruktur Rowling di samping perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia menatap punggung Xiaoyan di arena pertempuran, bahkan pada saat ini dia masih tidak percaya siswa yang menakjubkan ini yang telah melewatkan 2 tahun pendidikan di akademi sebenarnya telah menembus siswa terbaik dari kelas Xuan. Tidak heran dia bisa membiarkan gadis luar biasa seperti Sun Er terus mengingatnya, orang ini benar-benar memiliki modal yang besar, ucap instruktur Rowling. Bolehkah saya bertanya, apakah saya memenangkan ronde ini? Ucap Xiaoyan. Tentu saja, seorang pria tua berjubah abu-abu di kursi hakim tersenyum sambil berbicara menatap Xiaoyan. Ketika dia mendengar kata-kata itu Xiaoyan sedikit membungkuk, dia mengepalkan tangannya di depan puluhan ribu tatapan orang. Maaf saya terlambat, ucap Xiaoyan. Sun Er yang sudah tidak bisa menahan diri menatap Xiaoyan, dia kemudian segera lari tidak mempedulikan siapapun. Sun Er lari dan lalu memeluk Xiaoyan. Melihat itu wajah Bai San akhirnya menjadi gelap dan serius pada saat ini. Setelah mereka berdua berpelukan selama hampir 1 menit penuh, instruktur Rowling yang berdiri di samping akhirnya melepaskan batuk berulang-ulang kali. Setelah mendengar batuk yang dikeluarkan instruktur Rowling, akhirnya Sun Er melepaskan pelukannya dari Xiaoyan. Xiaoyan kemudian tertawa pelan, dia menoleh pandangannya ke arah instruktur Rowling sambil tersenyum. Dia berkata, hehehe, aku instruktur Rowling, aku masih ingat bahwa aku adalah instrukturmu, ucap Rowling.
Xiao Yan tertawa getir saat melihat ekspresi dan sikap instruktur Rowling. Dia pun tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir ini dia benar-benar membuat wanita ini menunggu lama. Jangan berpikir semuanya akan baik-baik saja. Jika kamu tidak menjelaskan apapun Anda benar-benar berani melewatkan 2 tahun pelajaran. Apakah Anda tahu itu? Ucap instruktur Rowling. Xiao Yu lalu berkata instruktur Rowling, Xiao Yan memang sudah berlebihan dalam masalah ini namun dia berhasil tiba di sini tepat waktu. Dan bahkan mengalahkan Xiao Beng selama pertandingan dan jika dia dapat mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam kompetisi kualifikasi Anda akan dipromosikan menjadi instruktur kelas Xuan. Bagaimanapun sekarang Xiao Yan telah tiba di akademi. Apakah Anda perlu khawatir dia melarikan diri? Ucap Xiao Yu. Baiklah aku akan menunggumu menyelesaikan kompetisi kualifikasi. Ucap instruktur Rowling, penetuan sepupu Xiao Yu setelah tidak melihatmu selama 2 tahun kamu menjadi semakin cantik. Apakah ada yang berhasil merayumu? Ucap Xiao Yan. Kenapa kamu peduli padaku? Ucap Xiao Yu. Bangkitlah jangan main-main di sini kompetisi kualifikasi untuk hari ini akan segera berakhir. Baiklah ayo ikuti saya kembali bahkan mungkin besok akan ada pertarungan yang lebih intens dan bukan sesuatu hal yang mudah untuk masuk ke akademi dalam. Ucapin instruktur Rowling. Lalu mereka pun berjalan sepanjang jalan keluar dari tanah terbuka yang bising setelah itu. Instruktur Rowling memimpin Xiao Ya, Sun Er dan juga Xiao Yu melewati beberapa jalan setapak masuk ke sebuah rumah pavilion. Begitu mereka memasuki rumah, instruktur Rowling langsung mengundang mereka bertiga untuk duduk. Instruktur Rowling lalu berkata anak kecil aku bukan tidak menyangka bahwa Anda benar-benar meningkat sangat cepat selama 2 tahun ini. Kemudian Xiao Yan menjawab sambil tersenyum aku hanya beruntung, ucap Xiao Yan. Mendengar itu instruktur Rowling lalu berkata, lupakan saja aku tidak akan berbicara dengan orang yang pandai berbicara sepertimu. Karena Anda telah datang ke akademi ini saya telah menempatkan nama Anda ke dalam peserta kompetisi kualifikasi akademik dalam 2 hari ke depan Anda dan Sun Er harus bertahan masuk 50 besar dengan begitu Anda memperoleh kesempatan untuk masuk ke akademi dalam dan dapat berlatih di sana. Adapun saya juga akan dipromosikan dari instruktur kelas Xuan menjadi instruktur kelas Xuan, ucap instruktur Rowling. Apa untungnya masuk ke dalam akademi dalam, ucap Xiao Yan. Instruktur Rowling lalu berkata kembali, menurut aturan saya juga tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang hal itu lebih dalam. Namun karena itu bisa disebut inti sejati dari akademi Janan itu akan memiliki area yang sulit dibandingkan dengan akademi luar, hal itu akan menguntungkan Anda jika Anda bisa masuk, ucap instruktur Rowling. Xiao Yan lalu menjawab, baiklah aku akan melakukan yang terbaik, ucap dari Xiao Yan. Instruktur Rowling lalu berkata, dari apa yang saya lihat sepertinya tingkatan kekuatan Anda berada di kelas Dadao Zi bukan, ucap Rowling. Xiao Yan tersenyum sambil menganggukkan kepala, dia menjawab iya. Kamu memang manusia yang luar biasa yang bisa dibandingkan dengan Sun Er, dengan kekuatanmu kupikir seharusnya tidak terlalu sulit untuk masuk 50 besar, selama kamu tidak bertemu dengan beberapa orang seperti Bai San dan penyihir kecil, ucap instruktur Rowling. Bai San? Penyihir kecil, sepertinya aku pernah mendengar kedua nama itu ucap dari Xiao Yan. Bai San itu adalah orang yang paling menonjol dari akademi luar selama 2 tahun ini dia akan dipromosikan masuk akademi dalam dia juga tampan dan memiliki kekuatan yang besar. Sejumlah siswa perempuan juga menjadi tergila-gila kepadanya selain itu dia juga tampaknya salah satu orang yang suka terhadap Sun Er. Bahkan jika aku tidak memberitahumu dia akan datang dan menemukanmu cepat atau lambat kalau penyihir kecil itu dia adalah cucu dari wakil kepala sekolah. Latar belakangnya pun tidak sederhana bakat pelatihannya pun sangat menakjubkan dan tidak lebih lemah dari Anda, terlebih lagi wakil kepala sekolah secara pribadi langsung mengajarinya, saya pikir kekuatannya mungkin sedikit lebih besar dari Bai San dia juga memiliki cukup banyak orang yang mengajarkannya di akademi namun tampaknya dia tidak memiliki banyak minat pada pria sebaliknya dia sangat menyukai wanita. Dengan karakter dan bakat seperti Sun Er dia adalah target akademi yang diinginkan oleh penyihir kecil. Oleh karena itu dengan gayamu yang sekarang mungkin dia akan menganggapmu sebagai musuhnya, ucapin instruktur Rowling. Xiao Yan lalu menjawab memang ada lawan di mana-mana, Xiao Yan pun menghela nafas dan tersenyum, ketika dia berkata kembali instruktur Rowling demi instruktur Rowling dipromosikan saya akan melakukan yang terbaik untuk masuk 50 besar, ucap Xiao Yan.
Instruktur Rowling lalu menjawab itu bagus dan Anda harus beristirahat di sini untuk hari ini biasanya Sure dan You Are juga tinggal di sini bersamaku mulai besok dan seterusnya orang-orang yang kuat dari kompetisi kualifikasi semuanya akan muncul. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Di sisi lain kelompok lelaki tua salah satunya yang disebut sebagai kepala sekolah dia membuka catatan tentang Xiaoyan dengan ditemani oleh tetua lainnya. Lalu dia berkata Xiaoyan ini memang bukan orang biasa dia bersaing dengan sekte Mystic Crown dari Kekaisaran Jiama dengan kekuatannya sendiri bahkan langsung membunuh Dong Huang dan akhirnya dia berhasil kabur dari tangan seorang Dou Zong. Rekor pertempuran ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siswa lain ucap dari kepala sekolah saat mereka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut kepala sekolah keterkejutan pun mulai melintas dari beberapa lelaki tua lainnya ini adalah informasi tentang Xiaoyan kalian semua bisa melihatnya sendiri, potensinya memang sangat besar jika kita merawatnya dengan benar dia mungkin menjadi orang kuat hingga puncaknya. Kita tidak perlu terlalu khawatir tentang sekte Mystic Cloud dengan hanya satu Dou Zong mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun kepada Akademi Jianan. Kita harus diam-diam mengamati Xiaoyan, jika memang benar-benar ada nilai di dalam merawatnya kita bisa mencobanya ketika mereka mendengar ini para lelaki tua lainnya tidak keberatan. Mereka menganggukkan kepalanya dan saling bertukar pandangan sesaat kemudian mereka pergi dan menghilang. Setelah waktu semakin larut malam sebuah bayangan putih tiba-tiba muncul, kakinya menekan cabang pohon tatapannya mengarah langsung ke ruangan tetua di rumah dan doki berwarna perak mengalir keluar dari dalam tubuhnya Xiaoyan bisa merasakan doki dari orang tersebut. Diam-diam Xiaoyan langsung keluar dan mendatanginya, saat Xiaoyan bertatapan muka dengan orang itu. Dan film pun berakhir, buat teman-teman terima kasih yang udah selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, sampai berjumpa di video berikutnya, see you next time, and thanks bro.